kita seperti janjinya tadi akan melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal sesaat lagi, tapi sepertinya belum terhubung. Hadir bersama kita juga di sini Ketua DPD AMPI Kota Padang Sidimpuan. Ya, sudah terhubung. Halo. Halo. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bau dari Tonang, dari Bincang Tonang, Bang. Ya. Bang, apa tanggapan Abang seputar kasus kita dalam kondisi live, Bang, ya? Siap. Izin kami siarkan. Bang, apa tanggapan Abang seputar kasus Dapot dan Boja, dua warga Kabupaten Mandailing Natal yang beberapa hari lalu divonis oleh Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan 20 tahun hukuman penjara. Kemudian oleh jaksa penuntut umum melakukan banding. Apa tanggapan Abang? Yang pertama terima kasih, mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, yang pertama saya simpati atas situasi ini, atas kasus ini. Terus saya ucapkan terima kasih kepada hakim yang telah memutuskan 20 tahun. Berarti ada pergeseran dari tuntutan jaksa seumur hidup. Kita bukan dalam hal ini menerima atau tidak menerima. Tapi kita masuk dalam situasi atau konteks nilai kewajaran. Nilai kewajaran artinya kan alangkah janggalnya apabila si Boja dengan si Dapot ini dituntut hukuman mati. Sementara jelas-jelas kita tahu dan terang benderang situasinya bahwa mereka kan hanya kurir. Mereka hanya kurir. Yang kita tahu dari keterangan mereka kan ada yang menyuruh dan ada pemilik barang. Jadi kalau nanti mereka dituntut mati, berarti yang punya barang atau yang menyuruh mereka ini akan dituntut seperti apa? Satu. Yang kedua, jelas-jelas mereka menyampaikan bahwa mereka terjebak di situasi kehidupan yang membuat mereka harus melakukan itu. Oke lah, kalau di kacamata hukum itu tidak menjadi kajian. Yang jelas yang salah harus dihukum. Kita sama-sama sependapat dengan itu. Tapi kita meminta dalam situasi ini kita meminta pertimbangan rasa karena semuanya kan tidak harus dengan logika hukum. Kita meminta pertimbangan rasa daripada penuntut umum bahwa mereka masih muda, mereka mempunyai tanggung jawab keluarga, anak-anak mereka masih sangat kecil-kecil. Tidakkah ada kemungkinan kajian hukum untuk memberikan kesempatan terhadap mereka? Akan sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan 20 tahun, saya pikir itu sangat pantas dan sangat wajar. Apabila mereka dituntut 20 tahun, maka nanti si yang menyuruh atau si yang punya barang kan sudah pasti melebihi daripada itu. Menurut saya sih seperti itu. Ada tadi tanggapan dari pihak akademisi kampus Pak Sarmadan Pohan yang mengatakan bahwasanya upaya yang dilakukan jaksa ini adalah sebuah tuntutan dari negara sendiri, bahwasanya jaksa harus melakukan upaya banding, kalau tidak mereka akan menerima konsekuensi bentuk pengamputasian beberapa hak mereka sebagai jaksa. Anda melihat ini seperti apa? Jadi saya melihat kalau umpamanya mereka melakukan upaya banding, saya juga tidak mempersalahkan atau melihat itu suatu kesalahan, karena itu memang hak mereka untuk melakukan banding. Yang kita harapkan di sini di saat mereka melakukan banding, maka di tingkatan yang lebih tinggi juga mempunyai objektivitas kajian bahwa situasi ini yang pengantar ini sebetulnya korban daripada yang menyuruh dan yang mempunyai yang punya barang. Kita mengakui bahwa yang mereka lakukan itu sangat salah. Tapi dalam situasi ini yang kita minta tadi kembali lagi ke seperti yang saya bilang kepada awal, kita meminta objektivitas kajian hati nurani. Karena apabila mereka dijatuhkan hukuman mati,
maka secara tidak langsung akan membunuh kehidupan kekeluargaan dia, masa depan anak-anak dia, sementara mereka masih sangat muda. Bang, di media sosial beberapa hari lalu saya melihat bahwasanya abang memosting sebuah video yang berharap adanya sentuhan hati nurani pada hakim yang menyidangkan kasus Dapot dan Boja. Sejauh ini, Bang, di kasus Dapot dan Boja, apa tindakan yang sudah dilakukan DPRD hari ini maupun ke depan, baik ia dalam tindakan hukum dan lain-lain? Apa ada rencana, Bang? Kalau tindakan hukum jelas kami tidak bisa masuk ke ranah itu. Tapi kalau upaya dari dukungan moral, saya sudah lakukan beberapa kali pertemuan dengan beberapa kawan-kawan. Kalau seandainya ada yang bisa kami lakukan yang tidak bertentangan dengan hukum, kami mungkin akan melakukan itu. Karena dengan beberapa tokoh masyarakat juga saya sudah beberapa kali komunikasi. Sebetulnya saya tidak tanda dengan si Boja dan si Dapot ini. Tapi apapun alasannya, tanda tidak tanda, saya harus tetap bergerak hati karena mereka adalah warga saya. Ya, betul, Pak. Jadi kalaupun mungkin mereka bukan warga saya, seandainya ini pun terjadi kepada warga Sidimpuan atau Tapanuli Selatan, apabila diminta pendapat dari saya juga akan melakukan hal yang sama karena ini sisi kemanusiaan. Ya, atas nama kemanusiaan. Ya. Berlandasan atas, nggak apa-apa saya agak lama, Bang, ya. Siap. Berlandasan atas jawaban kemanusiaan. Akhir-akhir ini, baru seminggu ini muncul kembali pemberitaan di berita online. Ditemukan lagi 6 hektar ladang ganja di Panyabungan. Apa komentar Anda, Bang? Saya sempat komunikasi dengan mereka yang menyurvei itu. Sebetulnya di Madinah ini ladang ganja itu tidak lagi bisa kita prediksikan luasnya berapa. Tapi kita dari seluruh unsur sudah berupaya bagaimana meminimalkan atau bagaimana memberikan penerangan atau alternatif lain terhadap masyarakat yang ada di daerah sekitar ladang ganja itu untuk mengalihkan pertaniannya tidak lagi melakoni pertanian ganja. Ini sudah banyak upaya yang kita lakukan, memberikan bibit, memberikan penerangan, memberikan opsi-opsi lain. Ini sebetulnya sudah dilakukan oleh tokoh dan juga pemerintah Mandailing Natal sendiri. Namun kenyataannya sampai saat ini masih banyak titik-titik ladang ganja yang memang betul-betul tidak bisa dideteksi oleh pihak keamanan atau kita tidak dapat informasi titik yang ada itu di mana aja. Makanya minggu kemarin itu ada penemuan 6 hektar. Kita berharap aparat penegak hukum akan terus melakukan upaya bagaimana supaya ini bisa dibersihkan dan betul-betul bersih. Dari penegak. Ya, andaikan mapping itu terjadi, ada pemetaan terhadap lahan luas, emparan, serta letak. Niatan dari pemerintah daerah sendiri, sepengetahuan Abang, mungkin pasca membaca RPJMD dari Kabupaten Mandailing Natal, apakah pernah terniat untuk mengkonversikan lahan tersebut menjadi daya guna? Sangat. Itu sudah sangat sering masuk dalam rapat diskusi atau RPJMD daerah juga itu sudah masuk bahwa mereka kan akan dialihkan menjadi petani kopi, petani pisang dan petani nanas. Tapi karena mungkin prosesnya dianggap oleh sebagian masyarakat lambat dan mempunyai proses yang panjang, maka penerimaan untuk itu nampaknya masih agak sulit. Tapi ini tetap akan kita upayakan. Seperti itu. Banyak sekali yang ingin coba kami tanyakan dengan Abang, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bang Erwin. Apa harapan Anda kepada Dewan Hakim nantinya yang akan menyidangkan kasus Dapot dan Boja pasca diterimanya banding oleh kuasa hukum Dapot dan Boja? Saya tetap berharap kepada hakim, seandainya para hakim yang mendengarkan saat ini, saya meminta dengan teramat sangat kepada bapak-bapak hakim, jalankan tugas Anda sebagaimana mestinya, tapi tolong sertakan perasaan dan pertimbangan logika Anda sebelum mengambil keputusan. Karena apabila salah membuat satu keputusan, maka akan ada korban yang lebih banyak dan dipastikan lebih panjang daripada situasi tersebut. Seperti itu, Bang, ya? Baik, Bang Erwin, terima kasih waktunya, terima kasih keterangannya. Salam untuk masyarakat Anda di Kabupaten Mandailing Natal. Tetap bersangka baik. Ulang loja membina pade, Bang. Siap. Assalamualaikum. Sampaikan. Waalaikumsalam.
Baik, seperti itu tadi penyampaian dari Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bung Erwin dari Partai Gerindra. Hadir sore ini, belum maghrib masih bisa, Pak Haji. Hadir juga Ketua DPD AMPI Kota Padang Sidimpuan beserta tim. Tanggapan Anda sendiri pasca jaksa penuntut umum melakukan banding di kasus Dapo dan Boja seperti apa? Terima kasih Bang Bau. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih telah dapat bergabung di diskusi ataupun di live bincang tonang yang diselenggarakan oleh Bang Bau Arizona. Ya, pertama kami kira tadi semua itu sudah cukup jelas. Pertama tadi dari pemaparan dari kuasa hukum pendamping Dapo dan Boja. Nah, pandangan dari akademis dari Bang Sarma dan Pohan SMA yang menyatakan bahwasanya itu adalah hak prerogatif seorang jaksa untuk melakukan banding. Nah, karena vonis yang diberikan oleh hakim itu melebihi 2/3-nya. Nah, itu sah-sah saja sesuai dengan prosedur ataupun jalur hukum yang berlaku. Tentunya kita masih melihat tadi dari pandangan sisi sosial dan sisi kemanusiaan yang beberapa itu diutarakan oleh Bang Imran Sahritonga selaku anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan dan rekan-rekan ataupun adik-adik dari kalangan Ampera, aliansi mahasiswa perjuangan rakyat. Gerakan-gerakan sosial ataupun gerakan-gerakan kemanusiaan yang telah diberikan ataupun yang telah kita berikan selama ini sampai sejauh ini juga yang turut di dalamnya ada gabungan dari emak-emak peduli keadilan sudah dan cukup sangat baik hingga putusan hakim itu tidak memvonis hukuman mati. Nah, di sini kita lihat Boja dan Dapot ini telah membantu pemerintah. Kenapa saya katakan telah membantu pemerintah? Karena di dalam pemeriksaan juga dia itu telah memberikan nama, sumber dan perangkat-perangkat yang mereka bawa, baik pun dia barang bukti itu sudah diberitahukan oleh pendapotan dan Boja di hadapan penyidik maupun di dalam persidangan. Nah, artinya di sini apabila nanti hakim tinggi menerima banding dari seorang jaksa, kita berharap Dewan Hakim Tinggi itu melihat peran dari seorang Boja dan pendapotan bahwasanya mereka telah melakukan dan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba. Ya, bukan tanpa bermaksud memotong Bung Saleh ya. Sebagai orang yang konsen di pengkaderan generasi muda, AMPI sendiri kan angkatan muda pembaharuan Indonesia. Ada ancaman narkoba 250 kg ganja mampir atau singgah di Kota Padang Sidimpuan. Atas kasus tersebut muncullah kurir Dapot dan Boja. Apa yang menjadi ketertarikan bagi AMPI sendiri untuk mau melirik kasus ini, bersuara atas nama kasus ini? Baik, kita sendiri Angkatan Muda Pembaruan Indonesia itu dari awal dan sejak dulu sepakat untuk mengatakan tidak kepada narkoba sesuai dengan instruksi pemerintah yang juga diamanatkan oleh undang-undang negara. Kita harus menolak narkoba. Sebagai kalangan pemuda, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia itu jelas-jelas menolak dan menyatakan perang terhadap narkotika. Tapi
tidak harus berhenti pada kurir ataupun pada ikan terinya. Iya. Itu Boja dan Dapot itu sudah jelas. Artinya jangan berhenti di kurir. Iya betul, jangan berhenti di Jaksa kurir. penuntut umum sudah melakukan banding. Apa harapan Anda kepada hakim yang nanti akan menyidangkan kasus ini? Nah, kita berharap hakim lebih cermat dan lebih jeli melihat berkas-berkas ataupun memori bandingnya itu, baik dari segi jaksa ataupun nanti dari kuasa hukumnya Dapot dan Boja. Bagaimana sikap seorang Boja dan Pandapotan sehari-hari? Itu menjadi referensi bagi Referensi hakim, sendiri. harapannya. Ya. Baik panjang sekali yang ingin kami tanyakan kepada Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI, DPD AMPI Kota Padang Sidimpuan. Azan, kita lanjut sebentar, boleh Pak kuasa hukum? Ada di sini pihak kuasa hukum Dapot dan Boja, hadir juga yang mewakili DPRD Kota Padang Sidimpuan, akademisi, ada Pak Sarmadan Pohan. Muncul statement dari Pak Sarmadan Pohan mengatakan ada kegelisahan yang dialami oleh jaksa pasca tuntutan mereka. Ada putusan 2/3 dari ancaman yang dilakukan gugatan oleh pihak jaksa, dan itu berada di bawah tuntutan. Ini yang mengakibatkan apa tadi Pak Sarmadan? Boleh saya pinjam kata-katanya? Ya, ini yang membuat jaksa banding. Ini yang membuat jaksa banding. Anda sendiri sebagai kuasa hukum dari Dapot dan Boja melihat hal ini seperti apa? Terima kasih kesempatannya Bang Baur. Menanggapi hal ini sebenarnya kalau ada kegelisahan dari jaksa, ya, kegelisahan dari jaksa mengenai 2/3 itu ya, Iya. 2/3. Jadi pertanyaan ini saya tanya balik Iya. Andai kata jaksa tersebut menuntut 20 tahun, Iya. menuntut 20 tahun, itu 2/3 tidak? Tidak kan? Kemudian pasalnya itu adalah kita ambillah pasal yang dituntut oleh jaksa. Iya. Pasal 112 ayat 2 Iya. ya. 112 ayat 2. Arti kata di sana kan telah diterangkan bahwasanya tuntutannya itu di atas 5 tahun, 6 tahun sampai 20 tahun Iya. dan seumur hidup. Iya. Boleh tidak dia 18 tahun menuntutnya? Boleh. 16 tahun? Boleh. 20 tahun? Boleh. Seumur hidup? Boleh. Hukuman mati? Boleh. Jadi andai kata mereka, beliau-beliau jaksa menuntut ini 20 tahun, terjadi tidak? Banding itu 2/3? Tidak. Mungkin ada sebuah alasan atau mungkin ada sebuah apa alasan kira-kira menurut pihak akademisi yang memberatkan pihak jaksa harus melakukan tuntutan mati di kasus ini. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya kalau secara akademisi ini adalah pandangannya oleh jaksa, sebetulnya ini adalah bahaya dari 250 kg ganja itu. Sudah berapa generasi yang akan kecanduan bahkan terbunuh gara-gara 250 kg ganja itu. Sebetulnya pasal yang diterapkan orang itu nggak seharusnya orang itu menuntut di seumur hidup, bisa sah. Tetapi ini kayak gimana ya? Ada terkesan dipaksakan untuk hukuman mati. Nah, ya. Jadi ini juga pola pikir jaksa bahwasanya ketika 250 kg ganja itu beredar di Kota Padang Sidimpuan atau di Tapanuli Selatan, sudah berapa generasi yang akan menjadi korban? Ini juga harus kajian kepada kita semua. Nah, itu sebetulnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh persepsi dari kuasa hukum Boja dan Dapot
ini adalah sah-sah saja. Kita kan kalau argumen hukum itu sah-sah saja, tetapi praktik ya, seorang lawyer itu harus harus jago di hukum formilnya, bukan di bukan di materialnya. Seperti itu. Iya, karena hukum itu ketika masyarakat itu ternyata kacamata masyarakat itu di seluruh wilayah Indonesia hanya mengejar kepada material, bukan formil. Seperti apa seseorang itu dapat dibuktikan melakukan kesalahan? Ini tidak. Nah, maka kita tarik bahwasanya apapun yang dilakukan oleh jaksa, maka hakim punya hak. Makanya tadi Bang Baun saya sampaikan, hakim itu adalah corongnya undang-undang, mulutnya undang-undang. Dan hakim itu adalah seorang pionir penemuan hukum ataupun repinding, menemukan hukum. Boleh saja ketika hakim melakukan memori banding ke pengadilan tinggi, hakim bisa menolak. Sah secara hukum. Seperti itu Anda melihatnya dari kacamata akademisi. Ya, dari kacamata Sempurna sekali akademisi. pandangan dari Bung Sarma dan Pohan. Melanjut tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin kita melanjut ke meja emak-emak peduli keadilan Kota Padang Sidimpuan telah hadir bersama kita di sini. Kasus yang semalam Anda fokusi, Mama. Siapa yang jadi jubir? Pinta. Ya, terjadi gugatan banding dari jaksa penuntut umum terhadap Dapot dan Boja. Apa yang menjadi? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kemarin saat sidang tuntutan kami pikir di situ udah selesai ya. Iya. Udah lega waktu itu ya, tidak terjadi hukuman mati pada kedua tersangka, itu udah lega. Ternyata jaksa penuntut umum masih terus mengadakan banding. Itu wajar ya, karena kasus sebesar ini dia harus terus menunjukkan prestasi dia di instansi dia. Iya. Jadi pesan saya buat semoga jaksa penuntut umum nonton ya, pesan kami dari Jaksa Mama. penuntut umum dan hakim. Semoga nonton. Buat jaksa penuntut umum, Ya. kalau Anda ingin mengutamakan prestasi daripada nurani di sini, kami mohon kembangkan kasus ini. Terus yang harus Anda tuntut hukuman mati itu bukan Dapot dan Boja, tapi pemilik ganja dan yang menyuruh mereka itu yang kalian kembangkan, itu yang Anda tuntut hukuman mati. Ya. Itu pesan kami buat jaksa, semoga menonton. Motivasi atau ketertarikan Anda untuk fokus di isu ini seperti apa? Iya. Ketertarikan saya di sini terus terang ya pada semua yang ada di sini forum. Saya mantan ex pecandu. Luar Salah biasa. satu jenis narkoba. Kalau memang ini berhentinya di kurir, masa depan generasi anak-anak kita semua bakal berlanjut. Iya. Masih ada mungkin seperti saya atau orang lain yang bernasib sama apabila kasus ini hanya berhenti di kurir. Artinya tidak akan jadi penyelesaian. Tidak jadi penyelesaian untuk memusnahkan narkoba di Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Seperti itu. Kalau mengenai prestasi, Iya. semua orang butuh prestasi. Harapan Anda kepada pihak penegak hukum, pihak pengadilan tinggi nantinya yang akan menyidangkan kasus ini seperti apa? Harapan saya selanjutnya apabila ada kasus yang seperti ini, harusnya kan dari awal orang itu berpikir. Enggak, pesan-pesannya maksud saya kepada mereka nantinya yang akan menyidangkan kasus ini. Pesan-pesan dari Mama peduli keadilan. Oh, tolong Kota Padang Bapak, Sidimpuan. kalau bisa dipikir 2 kali untuk menuntut hukuman mati. Apabila pun harus dituntut hukuman yang semaksimal mungkin. Kita mau sampai ke akar-akarnya, sampai ke bandar, siapa penyuruh, siapa penerima. Seperti itu. Nah, Tanggapan dari Mak Reza sendiri sebagai mama yang memiliki anak remaja di
isu Dapot dan Boja? Oh, dari saya sendiri sebagai orang tua, sama seperti yang dikatakan rekan saya, Iya. tolonglah untuk Pak pengacara dan Pak Hakim, jaksa penuntut hukum, tolonglah dipertimbangkan untuk ditariklah untuk diri sendiri dulu. Iya. Nanti kita punya anak, punya saudara atau punya suami. Andai kata itu terjadi hukuman mati, bagaimana dengan apa kita, anak-anak kita, Iya. kita sebagai istri. Iya. Jadi harapan kami, tolonglah untuk Pak jaksa penuntut umum untuk sekali lagi mempertimbangkan bandingnya. Iya, walaupun mempertaruhkan karir seperti Terutama itu. buat Pak Hakim ya. Iya. Terutama buat Pak Hakim. Harusnya dari awal Kita belum tahu apakah bapak atau ibu yang jadi hakimnya nantinya. Pak Hakim lah. Buat jaksa penuntut umum, Salam dari Pinta. bukan jaksa Dari penuntut Mama Pasit. dari Mak Pasit ya. Pakai hati nurani. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat kecil. Dari Misda mungkin ada tambahan? Kalau saya pribadi, Iya. saya setuju dengan yang dikatakan Muk tadi. Iya. Kalau seandainya pun itu mau dijatuhkan hukuman mati, kita setuju saja, sah-sah saja. Iya. Tapi satu aja kuncinya, cari nama-nama yang terdaftar dalam BAP tersebut. Bukankah di situ sudah disebutkan ada beberapa nama? Iya. Instansi kita kan besar, dan nggak mungkin orang itu nggak mendapatkan nama-nama tersebut. Sudah ada namanya. Jadi, tolong pertimbangkan Lebih fokus untuk fokus mencari itu. untuk mencari itu dulu. Kalau seandainya pun mau dijatuhkan hukuman mati, Ya. jatuhkan sama-sama. Seperti itu. Ya. Aplaus untuk mak-mak peduli keadilan Kota Padang Sidipun. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk motivasinya untuk keluarga Boja dan Dapot serta kuasa hukum yang sedang berjuang di kasus banding hukuman mati. Closing statement mungkin dari Ampera. Ya, terima kasih. Closing statement Bang ya. Iya. Tapi ya nggak apa juga nih Bang. Kebetulan tadi hadir melalui sambungan ponsel dengan kita Ketua DPR Madinah, Iya. Bung Erwin Lubis dari Partai Gerindra. Saya katakan ini adalah sebuah tamparan keras bagi Pemkab Mandailing Natal. Kenapa? Karena kejadian ini, kasus ini, Dapot dan Boja ini dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi. Ini menjadi sebuah PR besar bagi Pemkab Mandailing Natal menuntaskan persoalan kesejahteraan sosial di Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya juga mohonlah kepada Ketua DPR Madinah, Bung Erwin, agar menyampaikan hal ini kepada Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, itu agar penegak hukum secara bersungguh-sungguh melakukan penindakan dan pemusnahan seluruh kebun-kebun narkotika jenis ganja di Panjabungan, khususnya di Panjabungan Timur. Sekali lagi saya sampaikan ini PR besar bagi Kabupaten Mandailing Natal, bagi decision makernya, pembuat para pengambil kebijakannya. Selesaikanlah persoalan ini. Ini satu dari sekian contoh. Kabupaten Mandailing Natal kedatangan tamu seorang PLT Bupati Mandailing Natal. Apa pesan Anda kepada beliau tentang kasus ini? Ya, saya rasa kalau untuk persoalan ini seorang PJS Bupati tidak dapat berbuat banyak. Dia hanya mengantarkan suksesi pilkada saja, Bang. Anda sepesimis itu melihat beliau? Saya pesimis kalau untuk hal itu. Luar biasa. Kalau memang mereka bersungguh-sungguh, ini dari tahun-tahun lalu sudah selesai. Pesan dan harapan Anda kepada seluruh stakeholder, mulai dari PLT Bupati, Sekda dan jajaran, serta figur-figur legislatif mulai dari Ketua DPRD sampai penjaga kantor, apa kira-kira? Ya, pesan saya kepada decision makernya Kabupaten Mandailing Natal, kepada Forkopimdanya, terlebih kepada eksekutif dan legislatif. Kejadian Dapot dan Boja ini berawal dari persoalan ekonomi yang pelik.
Dari situ asal muasalnya, akarnya dari sana, dari persoalan ekonomi. Jadi kita pun menyelesaikan persoalan itu tidak akan selesai kalau akarnya tidak kita cabut. Seperti itu. Nah, jadi selesaikan dulu persoalan kesejahteraan sosial ini. Itu tugas dan fungsinya eksekutif dan legislatif. Kalau untuk penuntasan kasus ini itu tugasnya yang yudikatif. Kalau memang nggak tuntas-tuntas berarti yudikatifnya nggak becus di Madinah sana. Saya rasa demikian, Pak. Merupakan closing statement sekaligus closing statement dari Ampera. Iya, sekaligus closing statement. Sekali lagi kami tekankan, adililah sebuah kasus itu seperti kita mencabut sebatang pohon benalu. Seperti itu. Kalau kita ingin memusnahkan sebuah sebatang tumbuhan benalu, cabutlah dia sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak dicabut, maka benalu baru akan tumbuh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua, masih ada closing statement. Terima kasih kepada Ampera. Itu tadi merupakan closing statement dari Ampera di isu bandingnya kasus hukum mati Dapot dan Boja. Closing statement dari AMPI. Ya. Kita dari Angkatan Muda Pembaruan Indonesia berharap dan mengingatkan kepada penegak hukum bahwa kedua tersangka itu selain daripada dijadikan sebagai terdakwa, itu bisa dijadikan sebagai justice collaboration, yang dimana mereka telah memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan telah memberikan kesaksian di dalam persidangan peradilan. Sebab mereka telah membantu pemerintah dalam mengungkap peredaran narkoba ataupun tindak pidana ini untuk sampai kepada akar-akarnya ataupun kepada ikan kakapnya. Kita berharap kepada penegak hukum, baik itu BNN, kepolisian, kejaksaan, dapat melihat lebih jernih dan lebih jeli bahwasanya kedua ini dapat dijadikan sebagai justice collaboration oleh aparat penegak hukum dan bagi pemerintah dan negara kita yang menyatakan perang terhadap narkoba. Demikian kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Closing statement dari AMPI. Closing statement dari akademisi kita Pak Sarmadan Pohan. Baik, terima kasih untuk closing statement dari akademisi. Kami harapkan kepada penegak hukum, khususnya kehakiman, saudara hakim punya hak prerogatif yang penuh tanpa intervensi dan bisa mendapatkan penemuan hukum atau yang disebut dengan rehpindik. Penemuan hukum boleh berpendapat berbeda dengan saudara jaksa untuk mengutamakan persoalan hati nurani. Saya pikir itu closing statementnya Bang Ron. Terima kasih Pak Sarmadan Pohan. Menutup jumpa kita di malam hari ini, kuasa hukum Dapot dan Boja ada Pak Sahor Bangun Ritong SH. Closing statement dari Anda. Baik, terima kasih Bang Baun. Closing statement dari saya ialah saya berharap dengan adanya suara-suara dari masyarakat, dengan adanya forum-forum seperti ini, Majelis Hakim bisa menelaah lebih dalam bagaimana kondisi perkara ini, tidak hanya dalam konteks dari memori yang dibuat oleh jaksa, konteks nantinya di dalam putusan pengadilan, di mana pertimbangan-pertimbangannya itu yang harus dikaji, dan konteks dari kontra memori yang saya buat nantinya. Di sisi lain, saya berharap Majelis Hakim memandang ini. Selanjutnya, ini saya sampaikan kepada halayak ramai, perkara yang saya tangani inilah kondisi saat ini tentang persoalan hukum di negeri ini. Saya hanya bermaksud untuk membuka ini ke mata publik
agar apa yang saya rasakan sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat semuanya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penuh doa dari masyarakat semuanya. Kita sama-sama berdoa, semoga Majelis Hakim terbuka pintu hati nuraninya untuk memutus saudara Pandapotan dan Boja sesuai dengan hati nuraninya, dan kemudian menemukan hukum baru dari perkara ini. Mungkin itu saja Bang Baun dari saya. Saya berharap hukuman yang 20 tahun itu bahkan kalau bisa diringankan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari Bapak Imran Sahritonga, anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan, sebagai tuan rumah yang menjadi tempat eksekusi di kasus Dapot dan Boja. Harapan kami nantinya dampak dari acara ini adanya dari dukungan dari masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dari sisi kemanusiaan, sehingga nanti pertimbangan hakimnya yang betul-betul mendekati putusan yang betul-betul secara human rights gitu kan, karena program dari pemerintah adalah memberikan suatu prinsip good government, artinya membentuk pemerintahan yang baik sehingga memberikan putusan yang baik yang betul-betul untuk dari sisi kemanusiaannya. Itu harapan kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Imran Sahritonga, Wakil Rakyat Kota Padang Sidimpuan. Akhir kata kami dari Bincang Tonang. Kami yang berdiskusi sore hari ini undur diri dari hadapan Anda. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lo zaman benda apa deh?